Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya berterima kasih kepada Bapak Yudi selaku dosen Civic of Education yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi yaitu tentang wawasan Nusantara. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ilma, materi yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Abiur Rahman, dan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Sita dan Ayu. Materi yang keempat akan disampaikan oleh Syahrina, materi yang kelima akan disampaikan oleh Farika, serta materi yang terakhir, yaitu materi yang keenam akan disampaikan oleh Novita. Baik, kepada pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abiyu atas waktunya. Saya Ilma Fitria Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Secara etimologi, wawasan Nusantara berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Nusantara berasal dari kata nusa artinya pulau dan atau kesatuan kepulauan dan antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Berikut beberapa pengertian wawasan Nusantara diantaranya. Satu, menurut Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Dua, menurut GBHN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tiga, menurut kelompok kerja wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi TAP MPR yang dibuat Lemhanas tahun 1999, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mungkin cukup sekian materi dari saya, dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Abiyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Abiur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang diperlukannya wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara sendiri ini adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya bangsa Indonesia ini memiliki banyak keberagaman seperti suku, ras, maupun agama yang sangat beragam. Nah, itulah mengapa pentingnya memahami banyak perbedaan melalui wawasan Nusantara. Nah, sebagai warga Indonesia yang baik, hendaknya kita memiliki wawasan Nusantara sebagai perwujudan akan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Pemahaman wawasan Nusantara juga akan meningkatkan rasa bangga kita atas bangsa Indonesia karena bangsa kita telah dikaruniai begitu banyak keberagaman, tetapi dengan keberagaman tersebut bukan malah menjadikan kita berpecah belah, tetapi malah menjadikan kita tetap bersatu dan makin merekat. Latar belakang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dikembangkan berdasarkan latar belakang filosofi sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang falsafah Pancasila. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, keadilan dan keberadaban, persatuan dan kesatuan, musyawarah untuk mencapai mufakat, serta kesejahteraan guna menciptakan suasana damai dan tentram menuju kebahagiaan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dari generasi ke generasi. Yang selanjutnya yaitu latar belakang aspek kewilayahan Nusantara. Kondisi objektif geografi Indonesia yang terletak pada posisi silang yang sangat strategis dan memiliki karakteristik yang berbeda dari negara lain. Hal
ini menjadi aspek yang melatar belakangi pengembangan wawasan Nusantara, mulai dari kondisi objektif geografi Indonesia yang mengandung banyak keberaneka-ragaman atau kekayaan alam, baik yang di dalam maupun di atas permukaan bumi. Dan bukan hanya itu saja, ada juga aspek jumlah penduduk yang besar yang terdiri atas berbagai suku yang masing-masing memiliki budaya, adat istiadat atau tradisi, dan pola kehidupan yang beraneka ragam. Yang selanjutnya adalah latar belakang aspek sosial budaya. Wawasan Nusantara juga dikembangkan berdasarkan kondisi objektif bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya, adat istiadat, agama, bahasa, serta sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatannya. Kepemilikan itu merupakan warisan yang diterima secara emosional dan bersifat mengikat secara kuat ke dalam. Nah, faktor-faktor negatif yang secara sosial budaya dapat menimbulkan disintegrasi atau perpecahan bangsa seharusnya dihindari atau dihilangkan. Dan kemudian ada latar belakang aspek kesejarahan. Bangsa Indonesia lahir atas perjalanan sejarah yang sangat panjang. Sedangkan semangat kebangsaan untuk menjadi bangsa yang merdeka ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan buah dari perjuangan yang dilandasi semangat tersebut. Oleh karena itu, semangat kebangsaan yang telah dibangun susah payah oleh pendiri atau generasi terdahulu seharusnya dapat dipelihara atau dipertahankan oleh generasi saat ini. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan aspek kesejarahan atas dasar pengalaman sejarah yang tidak menerima terulangnya, yaitu perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Nah, dalam terbentuknya latar belakang tentunya memiliki cita-cita yang ingin diraih dari latar belakang tersebut atau tujuan yang hendak digapai. Nah, tujuan wawasan Nusantara secara umum dapat dibedakan menjadi tujuan nasional serta tujuan wawasan Nusantara keluar dan ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan wawasan Nusantara keluar. Tujuan wawasan Nusantara Indonesia keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling menghormati. Hal ini berarti bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasional dalam kehidupan internasionalnya di semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional yang sesuai dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor yang menyebabkan disintegrasi atau perpecahan bangsa, dan terus mengupayakan menjaga persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Nah, tentunya setelah terbentuknya tujuan pasti memiliki fungsi. Nah, fungsi wawasan Nusantara secara umum adalah berperan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan,
serta perbuatan dalam penyelenggaraan negara baik pusat maupun daerah. Wawasan Nusantara juga berfungsi untuk membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, serta merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijaksanaan serta langkah pembangunan nasional di Indonesia. Baik, sekian dari saya. Apabila saya memiliki kekurangan dan kesalahan pada materi yang saya berikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan setelah ini akan dilanjutkan oleh pemateri yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Safrina. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara historis, dalam arti substansi, PKN telah dimulai sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Pada tahun 1908, berdiri organisasi Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. Setelah itu diikuti organisasi pergerakan kebangsaan seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, PSII, Indes Party, PKI, NU, dan lain-lain. Pada tahun 1928, para pemuda berikrar menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia bertanah air dan berbahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Akhirnya, Indonesia merdeka setelah melalui perjuangan panjang, pengorbanan jiwa dan raga pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ayu Fitriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ayu Fitriani dari kelompok 4 Civic Education. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari Sita Safrina yang berjudul Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. Oke, langsung saja. Pada awalnya PKN lebih banyak dilakukan pada tataran sosial kultural dan dilakukan oleh para pemimpin negara. Dalam pidato-pidatonya, mereka mengajak seluruh rakyat mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Bahkan para kiai-kiai di pondok pesantren mengajak santri-santri dan pengikutnya berjuang mempertahankan tanah air. Dan itu pun merupakan PKN dalam dimensi sosial kultural. Dan inilah sumber PKN dari aspek sosiologi. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari kurikulum sejak tahun 1957, sebagaimana pernyataan Sumantri pada tahun 1972. Pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah satu kewarganegaraan pada tahun 1957, dua civic pada tahun 1962, tiga pendidikan kewarganegaraan pada tahun 1968. Pada masa era baru yang disebut Orde Baru kurikulum sekolah berlaku dinamakan kurikulum 1968, di mana juga tercantum pendidikan kewarganegaraan. Dalam mata pelajaran itu, menggunakan metode pembelajaran baru yang dikelompokkan menjadi kelompok pembinaan jiwa Pancasila. Sekian pembahasan dari saya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.